Halo semua, berjumpa kembali dengan saya dalam word tutorial masih di Pak Bujan Channel. Di video ini saya ingin membahas tentang Microsoft Word, terutama kaitannya dengan kemampuan Microsoft Word dalam mengolah angka. Karena saya banyak mendapat pertanyaan tentang kemampuan Microsoft ini. Ada yang bertanya, bagaimana cara kita melakukan setting di Microsoft Word supaya Microsoft Word dapat melakukan perhitungan otomatis. Ada juga yang bertanya, menu apa yang dipakai untuk melakukan perhitungan otomatis di Microsoft Word. Dan ada yang malah bertanya, apakah perlu aplikasi lain untuk melakukan perhitungan otomatis di Microsoft Word? Dan banyak sekali pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan video ini mampu untuk menjawab semua pertanyaan tadi dengan jelas dan tuntas. Bagi yang sudah terbiasa dengan Excel dan juga menggunakan formula yang ada di Excel, saya kira akan lebih cepat memahami isi video ini. Untuk yang tidak pernah menggunakan Excel, tentu perlu waktu ekstra. Saya menyarankan supaya Anda untuk menonton video ini sampai selesai, supaya mendapatkan informasi yang utuh tentang kemampuan Microsoft Word. Oh ya, yang belum subscribe, segera subscribe video di channel ini dengan menekan tombol subscribe yang berwarna merah, serta menekan tombol lonceng di sebelahnya, supaya channel ini bisa menampilkan video-video yang mungkin Anda perlukan. Oke, sebelum itu kita lihat yang satu ini dulu. Di Microsoft Word tidak mengenal yang namanya sel relatif dan sel absolut seperti di Excel. Itu sebabnya ketika kita mengcopy sesuatu di Microsoft Word, lalu kita pergi ke bagian yang lain, kemudian kita paste, kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan aslinya. Ya, karena itu Microsoft Word tidak mengenal jenis-jenis sel. Tapi bukan berarti Microsoft Word tidak bisa melakukan perhitungan otomatis. Karena di Microsoft Word tetap masih mengenal yang namanya kolom dan baris. Kolom ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Dan baris ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Serta perpotongan kolom dan baris adalah sel. Lalu, bagaimana Microsoft Word melakukan perhitungan otomatis? Yuk kita lihat rahasianya. Kita punya tabel yang nanti akan kita isi di bagian-bagian yang kosong. Ya, tentu saja dengan menghitung secara otomatis. Tadi saya katakan bahwa Microsoft Word mengenal kolom dan baris. Dan tentu juga pasti mengenal sel. Saya akan memperlihatkan skema bagaimana Microsoft Word membaca kolom dan baris. Skemanya seperti ini. Jadi Microsoft Word membaca kolom ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Dan baris ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama persis dengan di Excel. Dengan memahami skema ini, kita akan memulai menghitung di Microsoft Word. Kita kembali ke tabel tadi.
Di Microsoft Word sebenarnya ada menu yang disiapkan untuk menghitung secara otomatis, tapi sayangnya menu ini agak tersembunyi. Kalau kita tidak jeli melihatnya, kita tidak akan melihat menu tersebut. Bahkan mungkin berpikir tidak ada di Microsoft Word. Untuk melihat menunya, kita klik di bagian tabel, akan muncul dua menu baru, yaitu tabel design dan layout. Nah, layout di sini ada dua. Yang bagian ini layout halaman, sementara yang ini khusus untuk pengolahan tabel. Di menu ini kita akan melihat menu menghitung secara otomatis, yaitu menu formula. Bisa dilihat menu formula banyak sekali. Formulanya hampir sama dengan Excel, walaupun tidak sebanyak Excel. Kita klik, akan muncul formula default, yaitu sum left. Ini karena formulanya sudah benar, kita tinggal merubah number formatnya. Saya pilih saja ya bagian atas. Setelah itu kita klik OK. Dan di sini kita bisa melihat hasil perhitungan dengan menggunakan formula. Selanjutnya adalah kita menentukan bagian-bagian yang lain yang masih kosong, yang bagian di bawah. Kita bisa menggunakan cara yang tadi untuk penjumlahan, tapi supaya lebih cepat kita pakai copy formula, kemudian kita paste di bagian bawah. Kita coba, kita copy formulanya dulu, kemudian kita pergi ke bagian bawah, kita blok, kemudian kita ataupun paste. Nah, angkanya sudah muncul. Tapi angka ini masih angka yang sama dengan yang di copy. Yaitu tadi karena di Microsoft Word tidak mengenal tipe atau jenis sel. Jadi dianggap sama saja. Nah, untuk menyesuaikan dengan hasilnya, ada satu langkah yang mesti kita lakukan, yaitu dengan melakukan update. Jadi setiap sel kita update agar menyesuaikan dengan hasil perhitungannya. Untuk kita melakukan update, kita tinggal menekan satu tombol di keyboard. Yaitu tombol F9. Dan boom, kita mendapatkan hasil penjumlahan sesuai dengan masing-masing sel. Selanjutnya kita akan mengisi bagian bawah. Kita klik dan kita klik layout, kemudian seperti biasa formula. Nah, di sini sudah ada sum above. Jadi dia menyesuaikan, dia mendeteksi ada angka yang di bagian atas. Jadi ini formulanya sudah benar. Kemudian number format, kemudian OK. Nah, kita sudah mendapatkan hasil penjumlahan dari atas ke bawah. Kemudian mengisi bagian yang lain dengan melakukan copy. Kita copy saja, kemudian kita atau pastekan. Kita paste, tapi tetap angkanya masih sama ya. Satu langkah lagi, yaitu kita melakukan update. Kita melakukan update dengan menekan tombol di keyboard, tombol F9. Kita tekan tombolnya. Boom. Sekali lagi kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan hitungannya. Anda boleh tidak percaya. Silakan Anda mencek dengan apa saja, dengan kalkulator, silakan. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata. Kita klik di bagian rata-rata, kemudian formula,
Nah, di sini ada formula default, artinya formula sum left. Tapi kita ingin menghitung rata-rata, sehingga formula ini ya harus kita ganti dengan formula rata-rata. Kita ganti untuk rata-rata, kita ambil average rata-rata ya. Nah, di sini ada bagian kurung buka dan kurung tutup. Artinya dia meminta alamat sel. Jadi kita akan memberikan alamat sel di sana. Di sini alamat selnya Januari, berarti C1 ya, C2. Di sini C2 sampai dengan E2. C2 sampai dengan E2. Jadi kita akan tuliskan di bagian formulanya C2 sampai dengan, jadi ada tanda titik 2 sampai dengan E2. Nah, kalau formulanya sudah benar, kita tinggal format angka, kita pakai yang ini sajalah. Kemudian kita oke. Kita sudah dapat hasil rata-ratanya. Nah, untuk mencari bagian bawah, caranya sama dengan tadi. Kita tinggal copy, kemudian kita kita pastikan ke bagian bawah. Blok, kita atau paste. Nah, di sini seperti tadi masih angka yang sama. Nah, di sini berbeda dengan menjumlah. Untuk rata-rata, untuk yang formula menggunakan alamat sel, kita mesti melakukan modifikasi. Jadi kita belum bisa menggunakan update. Kita modifikasi dulu. Setelah kita modifikasi, baru kita update. Nah, untuk memodifikasi rumusnya, kita akan menekan dua tombol di keyboard sekaligus, yaitu tombol Alt dan F9. Kita akan menekan tombol Alt dan F9. Nanti akan muncul rumus atau formula di masing-masing sel. Dengan munculnya rumus itu, disitulah kita melakukan modifikasi. Kita tekan tombolnya dan kita bisa melihat rumus di masing-masing sel. Di sini kita baru bisa melakukan modifikasi. Kita lihat di bagian awal average rata-rata C2 sampai E2. Jadi sudah benar. Kemudian di bawahnya harusnya sini C3. C3 sini ya C3 sampai dengan E3. Jadi kita rubah angkanya C3 dan E3. Selanjutnya di bawahnya lagi C4 ya. Tadi C3, sekarang C4. Kemudian di sini juga E4. Seterusnya C5, E5. Dan terakhir C6, E6. Oke, kita sudah memodifikasi rumusnya. Sekarang kita akan kembali ke tampilan awal, yaitu kita sembunyikan rumusnya, tampil ke seperti bagian awal. Kita tinggal menekan kembali dua tombol tadi, yaitu tombol Alt dan F9. Kita tekan tombolnya. Nah, kita kembali ke penampilan awal. Tampilan awal. Setelah kita modifikasi, baru bisa kita lakukan update. Kita blok, kemudian kita tekan tombol F9. Tekan tombolnya, dan ya, hasilnya sudah nampak. Kita sudah mendapatkan hasil dari nilai rata-rata.
Selanjutnya kita cari yang rata-rata di bawah. Kita gunakan formula average. Kita klik formulanya. Nah, sini kita ganti average. Kemudian kita masukkan lagi alamat selnya. Alamat selnya berarti tadi C2, kemudian turun ke bawah, berarti C2, C3, 4, 5, C6 ya. Jadi C2 sampai C6. Oke, format, kemudian oke. Nah, itu hasil dari rata-rata dari atas sampai bawah. Kembali kita akan mengisi bagian yang kosong dengan cara yang sama tadi. Kita copy formulanya, lalu kita blok dan kita paste atau paste. Dan sama, angkanya tetap sama. Kita akan melakukan yang namanya modifikasi dengan menekan dua tombol secara bersamaan. Itu tombol ya, tombol Alt dan F9. Kita lihat muncul sudah rumusnya, tinggal kita mengadakan perubahan. Nah, sini yang keliru ya. Harusnya di sini E2. Kita sebelah kiri C, kolom C berarti sebelahnya D. D2 sampai D6. Sebelahnya lagi E2 sampai E6. Oke, berarti sudah benar. Kita kembali menekan dua tombol lagi, yaitu Alt dan F. Ya, kita sudah kembali ke penampilan awal. Nah, sekarang tinggal kita melakukan update. Kita blok dan kita tekan satu tombol F9. Dan kita melihat kita sudah mendapat hasilnya rata-rata di bagian bawah. Selanjutnya kita mencari persentase ya, persentase. Nah, kita lihat formulanya. Di sini kita pakai manual ya formulanya. Jadi untuk persentase artinya jumlah total, bukan jumlah total ya. Angka bagian yang ingin kita persentase 520. Kita bagi dengan jumlah total. Baru kita kali 100 ya. Oke, kita di EF, kolom F ya. F2 dibagi F7 ya. F2 dibagi dengan F7, lalu kita kalikan dengan 100, karena kita mencari persen. Kita kalikan dengan 100. Setelah itu kita lihat di number formatnya, kita pakai format persen ya. Nah, di sini kita pakai yang ini saja dulu, persen. Kemudian oke. Bisa kita lihat hasilnya 15%. Jadi barang ini 15% daripada total. Selanjutnya kita mengisi bagian bawah, sama ya. Kita copy lalu kita paste. Nah, setelah itu karena di sini juga diminta alamat sel, berarti kita harus melakukan modifikasi dengan menekan tombol Alt dan F9. Kita klik Alt F9 bersamaan. Kita melihat muncul formulanya. Di sini kita melakukan modifikasi. Di sini F2 sudah benar F2, dan di bagian bawah harusnya F3. Di sini F3. Di sini F4, F5, F6 dan seterusnya. Ini F3.
Sini F4, terus F5 dan F6. Untuk F7 tetap ya, karena ini jumlah total. F7 itu jumlah total. Kalau sudah, kembali kita tekan dua tombol tadi dan kita kembali ke awal. Terakhir kita melakukan update dengan tombol F9. Nah, kita sudah dapat seluruh persentase dari barang yang kita hitung. Kemudian ada yang masih kosong ya, di bagian persentase jumlah. Kita hitung kembali, tinggal klik formula. Ya, sudah benar formulanya, persentase ya, oke. Nah, 100%. Jadi hasilnya 100%. Jadi tabel ini sudah kita isi semuanya dengan formula. Lalu bagaimana kalau seandainya ada perubahan di bagian-bagian angka, apakah jumlah, rata-rata, persentase, dan lain-lain itu akan berubah? Ya, kita lihat saja. Ini seandainya kita rubah dari Rp400 kita rubah menjadi 400.000. Kemudian langkah terakhir kita update ya. Jadi harus kita update baru terjadi perubahan. Kalau tidak kita update, angkanya tetap angka lama. Kita update. Kita update semua, mulai total juga harus kita update. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita contohkan lagi, misalnya kita rubah lagi. Ini 440.000. Kemudian yang bagian ini kita rubah. Kita rubah semua. Nanti setelah berubah baru kita update. Jadi kita tidak mulai dari awal lagi. Langsung kita update. Jumlah kita update. Yang menekan tombol F9. Kita klik F9. Ya, sudah berubah. Rata-rata juga kita update. Persentase juga kita update. Jangan lupa bagian bawah total juga perlu kita update. Nah, semuanya sudah kita update. Jadi hasilnya sudah sesuai dengan perhitungan yang kita inginkan. Jadi Anda yang mungkin selama ini masih menggunakan manual, bisa menggunakan cara ini untuk menghitung di Microsoft Word. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan dalam menghitung. Demikian kita menghitung dengan menggunakan formula di Microsoft Word. Walaupun tidak sesempurna Microsoft Excel, yang mudah-mudahan bisa sedikit meringankan beban Anda semua dalam menghitung angka
di Microsoft Word. Terima kasih atas kebersamaannya. Nah, demikianlah cara kita melakukan perhitungan di Microsoft Word. Mudah-mudahan berguna buat Anda semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kepada seluruh subscriber, terima kasih atas kebersamaan Anda selama ini. Bye.